Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA bernama intoleransi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Saya Haji Giring Ganesa Djumario. Saya mau terusin aja. Tolong dibuktikan dong, udah 4 tahun nih, di mana letak tidak menghargainya PD minoritas? Di mana contoh tidak toleran? Ada nggak? Kalau nggak ada, batalin dong itu tuduhan. Persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana? Ini bukan pernyataan yang main-main, saya kira. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Politikus Gerindra M. Taufik mempertanyakan kapasitas Ketua PSI Giring Ganesa terkait ucapannya soal masa depan RI suram bila dipimpin oleh sosok yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Giring dalam pernyataan itu tak menyebut spesifik nama tokoh yang dimaksud. Sebelumnya, Giring Ganesa menyebut bahwa masa depan Indonesia suram apabila dipimpin oleh presiden pembohong dan sosok yang intoleran. Pernyataan itu dilontarkan di hadapan Presiden Jokowi dalam momen puncak hari ulang tahun PSI ke-7. Saya Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI siap bekerja keras meloloskan PSI ke parlemen. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat, dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama menang di Pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini, kata Giring dalam sambutannya. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus kerja, tegasnya. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang Pilpres, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. Saya mau terusin aja. Tolong dibuktikan dong, udah 4 tahun nih, di mana letak tidak menghargainya PD minoritas? Di mana contoh tidak toleran? Ada nggak? Kalau nggak ada, batalin dong itu tuduhan. Saya mau terusin aja. Oke, kalau yang dulu dibayangkan terbukti tidak? Kalau tidak terbukti, bayangan itu dihapus saja. Batalin dong tuduhannya. Kalau nggak terbukti, demi akal sehat dan demi kewarasan, ya batalin itu. Ada statement tegas bahwa tadi DKI Pak Anies ini dianggap tidak capable. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa Pak Anies ini hasil dari produk saya. Yang saya persoalkan adalah kenapa kemudian Pak Anies dikatakan tidak capable. Oke, sekarang kita tanya balik kepada Bro Giring, siapa yang capable? Ini kan terlalu politis, malah terkesan tendensius kan. Giring juga sempat melontarkan hal serupa dalam sebuah keterangan video beberapa waktu lalu. Namun,
Saat itu Giring menyebut langsung nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur Anies bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis, kata Giring. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, tambah Giring. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan. Persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini mana? Ini statement seorang ketum dari sebuah partai yang ada di Republik ini. Ini bukan pernyataan yang main-main, saya kira. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Sementara pernyataan tersebut ramai tagar di Twitter bantahan dari pernyataan Giring PSI yang dikutip dari cuitan @netizenberisik. Inilah bukti dari kerja nyata Anies Baswedan. Mungkin ada banyak kaum ODDJ yang nyinyir atas kerja nyata Anies Baswedan. Ada pula dikutip dari cuitan @bekbintang, kerja nyata Anies Baswedan, Jakarta International Stadium, lapangan bola bertaraf dunia, membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Hanya pemimpin cerdas yang amanah bisa berkarya gemilang, Bung. Dan dikutip dari cuitan @sivarianto12, sebagai gubernur merangkul semua agama. Tak ada perbedaan. Apakah pernah gubernur DKI mengutak-ngutik agama lain kayak si Tae itu? Ups, maaf. Dan terdapat gambar poster yang dikutip dari berita merdeka.com. Uskup Agung Jakarta terima kasih Anies Baswedan beri hadiah IMB Gereja Tambora. Kita semua di Jakarta merasakan kebahagiaan menyaksikan saudara-saudara kita malam hari ini bisa menyambut kedatangan Natal dengan perasaan sukacita. Ketika dulu udah dikerjakan AB, saya nerusin CDE, gitu kan? Itu yang namanya rame nyalahin nggak akan pernah selesai. Jadi kalau kita cuma dengerin itu aja nggak akan beres. Kita liatin datanya. Yang penting kita lihat fakta di lapangan. Faktanya ada progres, faktanya ada perbaikan. Nah itu yang harus kita pastikan betul-betul.